Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan saya Risa Prinitasari dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Nah, di sini saya akan menjelaskan video untuk memenuhi tugas strategi pembelajaran matematika. Nah, pada materi yang dibahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang STEAM. Nah, baiklah, pembahasan yang pertama yaitu kita akan membahas tentang Introduction to STEAM Education. Nah, yang pertama kita akan mengenali kepanjangan dari STEAM itu sendiri. Apa sih kepanjangan dari STEAM itu sendiri? STEAM itu merupakan singkatan dari Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Nah, yang pertama kita membahas tentang Science. Apa sih Science itu? Science merupakan kajian tentang fenomena alam yang melibatkan observasi dan pengukuran sebagai wahana untuk menjelaskan secara objektif alam yang selalu berubah. Nah, yang kedua yaitu tentang teknologi. Apa sih teknologi itu? Apakah teknologi selalu berhubungan dengan internet dan jaringan saja? Nah, teknologi itu merupakan inovasi yang digunakan untuk memodifikasi alam agar memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia dan memperbaiki kualitas hidup. Nah, yang ketiga yaitu engineering. Apa sih engineering itu? Engineering adalah penggunaan prinsip-prinsip ilmiah dan penalaran matematis dalam mengoptimalkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan berdasarkan kriteria dan batasan yang sudah ditentukan. Selanjutnya yaitu art. Art merupakan kreativitas dalam menyelesaikan sebuah masalah. Yang terakhir yaitu mathematics. Mathematics merupakan ilmu tentang pola dan hubungan untuk memecahkan masalah. Nah, untuk memahami lebih lanjut, kita pahami tentang pendekatan pembelajaran yang menekankan pada hubungan pengetahuan dan keterampilan sains, teknologi, engineering, art, and mathematics atau STEM untuk mengatasi sebuah masalah. Unsur art. Unsur art dapat berupa cara, bentuk, atau keterampilan seni, sehingga dengan unsur art diharapkan melalui STEM siswa akan terbiasa untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan cara yang kreatif. STEAM itu sama dengan membuat suatu hubungan atau integrasi sambil memecahkan masalah sesuai dengan kreativitasnya. Selanjutnya kita membahas tentang penekanan pada keterampilan abad 21. Yang pertama yaitu critical thinking atau problem solving, di mana di sini siswa dipaksa untuk berpikir secara kritis untuk menyelesaikan pembelajaran berbasis masalah. Yang kedua yaitu creativity atau kreativitas, di mana siswa menciptakan sesuatu melalui engineering. Nah, yang ketiga yaitu collaboration atau kolaborasi, di mana siswa dianjurkan untuk bekerja kelompok atau berdiskusi untuk menyelesaikan sebuah masalah dalam pembelajaran. Nah, yang keempat yaitu communication atau komunikasi, di mana siswa dianjurkan untuk berkomunikasi antara siswa dengan guru, yaitu dengan cara bertanya, menjawab, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya kita membahas tentang tujuan dari STEAM. Apa sih tujuan dari STEAM itu? Yang pertama yaitu pengetahuan dan pemahaman akan sains, teknologi, engineering, art, and mathematics. Nah, yang kedua yaitu dapat menggunakan pengetahuan sains, teknologi, engineering, and mathematics untuk menyelesaikan masalah dan membuat suatu keputusan. Nah, yang ketiga yaitu menghargai pesan pengetahuan sains, teknologi, engineering, art, and mathematics untuk kemajuan manusia. Mengapa STEAM itu diperlukan? Mengapa STEAM itu harus kita pelajari? Ternyata STEAM itu harus kita pelajari untuk yang pertama yaitu menjadikan pembelajaran makin sesuai dengan kehidupan. Yang kedua yaitu membantu siswa untuk secara aktif membangun konsep sendiri. Yang ketiga yaitu literasi STEAM. Nah, yang keempat yaitu meningkatkan ketertarikan siswa tentang pekerjaan di bidang STEAM. Yang kelima yaitu inovasi dalam kehidupan. Dan yang keenam yaitu menyiapkan generasi penerus yang siap menghadapi perkembangan zaman 21. Nah, yang selanjutnya yaitu engineering pada STEAM. Bagaimana sih cara kerja engineering tersebut untuk menerapkan pembelajaran berbasis STEAM?
Yang pertama yaitu sebuah cara sistematis dan berulang untuk merancang objek, proses, dan sistem untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Yang kedua yaitu sebuah proses dimulai dengan masalah. Yang ketiga yaitu menentukan kriteria yang berhasil. Dan yang keempat yaitu mengidentifikasi kendala atau batasan yang perlu dipertimbangkan. Selanjutnya, teknologi pada STEAM. Bagaimana sih cara kerja teknologi tersebut agar bisa diterapkan atau ditetapkan dalam pembelajaran berbasis STEM? Yang pertama yaitu setiap jenis modifikasi pada alam untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia. Yang kedua, biasanya berkaitan dengan alat atau perlengkapan mesin. Yang ketiga, penyebabnya masalah kebutuhan atau keinginan manusia. Selanjutnya, dikonstruksi melalui tahap engineering. Kemudian teknologi tersebut digunakan untuk mengengineeringkan teknologi yang lain. Nah, yang terakhir yaitu tidak harus berkaitan dengan listrik, internet, ataupun komputer. Nah, baiklah, selanjutnya kita di sini akan membahas tentang STEM activities. Hal apa aja sih yang akan dilakukan pada STEM activities ini? Yang pertama yaitu eksplorasi aktivitas STEM dan identifikasi EDP. Yang kedua yaitu analisis pembelajaran STEM. Dan yang ketiga yaitu penilaian dalam pembelajaran STEM. Nah, yang pertama tadi yaitu aktivitas STEM. Pada aktivitas STEM ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu tidak mahal, yang kedua mudah dicari, yang ketiga yaitu low teach, dan yang keempat yaitu mudah untuk dilakukan dan dipantau. Nah, seperti yang kita tahu, EDP itu terbagi atas beberapa tahap. Yang pertama yaitu ada ask, yang kedua yaitu imagine, yang ketiga plan, yang keempat create, dan yang kelima yaitu improve. Nah, yang pertama yaitu ada ask. Pada tahap ask ini terdapat mendefinisikan masalah atau identifikasi kebutuhan. Yang kedua yaitu pastikan ada kebutuhan akan solusi. Nah, yang ketiga yaitu identifikasikan kriteria dan constraint atau batasan. Yang kedua yaitu tahapannya ada imagine. Imagine yaitu terdapat apa solusi dari masalah tersebut dan buatlah dugaan bagaimana solusi dari masalah tersebut. Selanjutnya yaitu ada plan. Plan itu yaitu membuat sebuah sketsa yang akan dibuat pada permasalahan yang dibahas. Selanjutnya yaitu ada create, di mana pada create ini membuat sebuah alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembelajaran. Nah, tahap yang selanjutnya yaitu improve, di mana pada tahap improve ini seseorang akan menguji sesuatu eksperimen dan yang telah menyiapkan bahan sebelumnya, maka dilakukanlah uji coba, di mana pada tahap uji coba ini kita akan menentukan apakah percobaan yang kita lakukan berhasil atau tidak, dan jika tidak berhasil maka pada tahap ini juga akan dilakukan perbaikan. Nah, tahap yang terakhir yaitu hasil dan diskusi, di mana pada tahap ini seseorang berdiskusi dengan anggota kelompoknya untuk menentukan bagaimana percobaan ini apakah berhasil atau tidak, maka hasilnya nanti akan dipresentasikan. Nah, yang selanjutnya kita akan mengetahui apa-apa aja sih penilaian dalam pembelajaran STEM ini. Yang pertama penilaiannya yaitu bagaimana cara menilai atau mengukurnya. Yang kedua yaitu apa tujuan pembelajarannya. Dan yang ketiga yaitu meningkatkan pembelajaran dan pengajaran. Nah, selanjutnya kita membahas materi tentang Joyful Learning in Mathematics Education atau pembelajaran yang menyenangkan di dalam pendidikan matematika. Di dalam pembelajaran matematika itu terdapat apakah pembelajaran tersebut menjadi menyenangkan atau tidak menyenangkan, tergantung 5 aspek ini. Yang pertama yaitu tergantung sikap guru, yang kedua yaitu kurikulum, yang ketiga yaitu strategi pembelajaran, yang keempat budaya kelas, dan yang kelima yaitu asesmen. Maka pembelajaran tersebut menjadi menyenangkan atau tidak menyenangkan, maka tergantung aspek yang 5 tersebut. Nah, materi yang selanjutnya yaitu math anxiety atau kecemasan dalam matematika.
seorang siswa memiliki mad anxiety dalam dirinya. Kenapa mad anxiety tersebut muncul? Yang pertama yaitu karena seorang siswa tersebut menghindari pembelajaran matematika, karena matematika tersebut dianggap pelajaran yang sangat sulit bagi seorang siswa. Yang kedua, maka terjadilah kinerja matematika yang tidak bagus pada siswa tersebut sehingga memunculkan pengalaman buruk, maka terjadilah mad anxiety dalam diri siswa. Nah, selanjutnya muncullah permasalahan bagaimana cara membantu mereka untuk menghilangkan mad anxiety dalam dirinya. Maka seorang siswa tersebut harus siap menghadapi tantangan. Maka seorang guru bisa membantu seorang siswa menghilangkan mad anxiety dalam dirinya tergantung aspek 5 yang telah dijelaskan sebelumnya tadi. Yang pertama tergantung sikap guru, yang kedua tergantung kurikulum, yang ketiga strategi pembelajaran, yang keempat budaya kelas, dan yang kelima yaitu asesmen. Jika aspek yang 5 ini seorang guru bisa menerapkan dalam sebuah pembelajaran, maka pembelajaran matematika akan menjadi sangat menyenangkan bagi seorang siswa. Maka muncullah sebuah masalah bagaimana cara membantu siswa tersebut agar mad anxiety dalam diri seorang siswa tersebut bisa hilang. Maka seorang siswa harus bisa untuk menghadapi sebuah tantangan. Seorang guru bisa membantu menghilangkan mad anxiety dalam diri siswa tersebut tergantung 5 aspek yang dijelaskan yang sebelumnya, yaitu yang pertama tergantung sikap guru, yang kedua kurikulum. Nah, solusi yang terbaik untuk menghilangkan mad anxiety dalam diri siswa tersebut yaitu dengan menggunakan cara pembelajaran joyful learning atau pembelajaran yang menyenangkan. Bagaimana cara seorang guru agar bisa menciptakan suasana menjadi pelajaran yang sangat menyenangkan atau joyful learning? Nah, yang pertama yaitu kita bahas apa sih joyful learning itu atau pembelajaran yang sangat menyenangkan. Apakah dalam pembelajaran tersebut harus tertawa-tertawa saja atau bagaimana? Nah, tidak mungkin kan seorang guru mengajak seorang siswa dalam pembelajaran matematika hanya dengan ketawa-ketawa saja atau memberikan soal yang sangat mudah untuk dijawab oleh siswa agar pembelajaran matematika tersebut menjadi menyenangkan. Maka muncullah dalam pikiran seorang guru apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh siswa tersebut agar bisa dengan cepat memahami pembelajaran matematika. Nah, seorang siswa membutuhkan yang pertama yaitu challenge atau tantangan. Nah, yang kedua yaitu engagement atau keterlibatan dengan cara berinteraksi dengan guru. Nah, dalam pembelajaran matematika itu seorang guru bisa menciptakan strategi pembelajaran agar pembelajaran matematika tersebut menjadi sebuah pembelajaran yang menyenangkan. Maka muncullah pemikiran yang pertama yaitu belajar di luar kelas atau mad outdoor. Mengapa harus outdoor? Apa keunggulan belajar matematika di luar ruangan? Yang pertama yaitu lebih mudah menghubungkan matematika dengan dunia nyata. Yang kedua yaitu meningkatkan kreativitas siswa ketika menyelesaikan permasalahan yang tidak biasa atau soal-soal yang sulit. Nah, yang ketiga yaitu lebih mudah menggabungkan matematika dengan mata pelajaran yang lain. Yang keempat yaitu siswa belajar berkolaborasi, berkomunikasi, dan berpikir kritis. Nah, yang terakhir yaitu pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Maka dibutuhkanlah pembelajaran outdoor. Nah, selanjutnya yaitu outdoor mathematics. Apa saja sih yang bisa dilakukan di luar ruangan? Yang pertama yaitu ada menghitung, yang kedua mengukur, yang ketiga mengelompokkan, yang keempat mengolah data, dan yang kelima menggambar dan mengenali bentuk-bentuk yang ada di sekitar lingkungan yang outdoor tersebut. Selanjutnya, sebelum melakukan pembelajaran outdoor math, maka dipersiapkan apa-apa saja yang diperlukan ketika pembelajaran outdoor. Apa saja faktor agar bisa seorang siswa melakukan pembelajaran outdoor? Yang pertama yaitu tentukan materi, prasyarat, dan tingkat kesulitan soal yang akan diberikan. Yang kedua yaitu efektif, praktis, dan terjangkau. Nah, yang selanjutnya yaitu bagi kelompok, survei tempat,
rencanakan plannya. Nah, yang terakhir yaitu refleksi dan kesimpulan. Nah, yang selanjutnya siswa disuruh kembali ke kelas untuk mempresentasikan hasil pembelajaran outdoor yang telah dilakukan. Nah, yang selanjutnya akan muncul tantangan outdoor math. Apa aja sih tantangannya jika pembelajaran matematika tersebut dilakukan di luar kelas? Yang pertama tantangannya yaitu akan memakan banyak waktu, karena tidak semua pembelajaran akan dilakukan di outdoor atau di luar kelas. Yang kedua yaitu sulit mengontrol anak-anak, karena terkadang siswa tersebut jika dilakukan pembelajaran di luar kelas, maka siswa tersebut terkadang kurang fokus terhadap pembelajaran yang telah ditetapkan dan tidak mendengarkan instruksi yang telah diberikan oleh seorang guru. Nah, tantangan yang ketiga yaitu keamanan dan keselamatan. Oleh karena itu dibuatlah kelompok untuk saling menjaga dan menggunakan bantuan guru lain jika diperlukan. Nah, baiklah, sampai di sinilah penjelasan materi pembelajaran tentang STEAM yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.